Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah horor di sebuah kantor perusahaan kompor yang cukup besar. Cerita ini aku tulis sendiri berdasarkan pengalaman orang di sekitarku. Semua nama dan tempat sudah disamarkan demi kepentingan privasi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe ke channel ini dan boleh minta like-nya juga. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2019. Saat itu Hendro bekerja sebagai seorang kolektor di sebuah perusahaan kompor yang sangat terkenal. Kita tidak menyebut merek demi privasi. Tapi Hendro ditempatkan di kantor cabang kecil yang ada di kota X. Di kota itu tidak ada banyak staf yang bekerja. Hanya ada satu senior manager yang bernama Bapak Siswanto, satu manajer regional bernama Erik, dan satu admin wanita yang bernama Siska, satu teknisi yang biasa dipanggil Bang Yus, dua sales Dito dan Yoyo, serta dua kolektor Hendro dan Bima. Totalnya ada 8 orang. Hanya saja senior manajer mereka yang bernama Bapak Siswanto itu jarang ada di kantor cabang. Dia kebanyakan di lapangan ataupun di kantor pusat. Di kantor itu ada seorang tukang bersih-bersih yang datang setiap harinya. Kita sebut saja Mbok Yem. Kantor itu bukan seperti bangunan khusus kantor. Hanya berbentuk ruko yang disewa oleh perusahaan untuk kantor cabang mereka di kota itu. Di lantai 1 adalah full kantor dengan 1 WC. Semua staf bekerja di bawah kecuali Bapak Siswanto yang merupakan pemimpin di kantor itu. Dia memiliki ruangan tersendiri di lantai 2. Di lantai 2 ada dapur, WC, dan ruang TV. Disediakan juga sofa. Bangunan rukonya sudah cukup tua, namun terletak di pusat kota yang dekat dengan sebuah mall dan jalan besar yang senantiasa macet. Banyak juga pedagang makanan di sepanjang jalan karena itu memang daerah perkantoran. Cerita ini diceritakan oleh Hendro, bukan dia yang mengalami, melainkan rekan-rekan kantornya. Kita mulai satu persatu gangguan yang mereka alami. Pagi itu Hendro, Bang Yus, dan Bapak Erik sudah sampai di kantor duluan. Bapak Erik adalah orang yang memegang kunci kantor, jadi dia harus sampai terlebih dahulu sebelum para staf. Dia sampai sekitar pukul 7.20 pagi, kemudian membuka pintu kantor. Mereka semua pun masuk dan meletakkan semua barang-barang mereka. Tetapi kemudian Bapak Erik keluar lagi untuk membeli sarapan. Rutinitas setiap pagi. Tinggallah Bang Yus dan Hendro berdua. Tidak lama kemudian Mbok Yem datang untuk bersih-bersih. Dia mulai bersih-bersih di lantai 1. Hendro juga mulai keluar untuk mencari sarapan serta menyusun rute toko hari ini. Bang Yus duduk di teras kantor sambil memperbaiki sebuah kompor komplainan customer. Jadi basically Mbok Yem sendirian di kantor itu. Dia menyapu dan mengepel seluruh ruangan, sambil mengelap meja dan perabotan lainnya. Saat selesai di lantai 1, dia akan melanjutkan pekerjaan di lantai 2. Tangga menuju lantai 2 itu bukan tangga lurus, tapi tangga yang ada belokannya, dan yang tertutup dinding. Jadi kita tidak bisa langsung melihat ke lantai 2 dari bawah tangga. Harus naik dulu di tengah tangga, baru bisa melihat ke lantai 2. Mbok Yem pun membawa sapu dan pel naik untuk ke lantai 2. Baru saja mau melangkah, matanya sudah terperanjat karena di depannya seperti ada seseorang yang sudah naik terlebih dahulu. Tampak belakang kaki orang itu, gaunnya panjang menjuntai hingga mata kaki. Yang paling mengerikan adalah rambutnya panjang sampai menyeret beberapa meter di lantai. Karena saat sosok itu menghilang di balik dinding tangga menuju lantai 2, rambut panjangnya itu masih menyeret mengikuti langkahnya. Mbok Yem yang mematung karena ketakutan melihat rambut itu diseret sampai menghilang di balik tembok. Setelah rambut itu menghilang, barulah Mbok Yem bisa berteriak dan melemparkan semua sapu dan pel berlari keluar menghampiri Bang Yus. Bang Yus yang sedang fokus bekerja tentunya terkejut mendengar teriakan Mbok Yem. Belum lagi Mbok Yem sampai lari-lari keluar. "Kenapa sih Mbok?" tanya Bang Yus keheranan. "Hantu, Yus, hantu, kuntilanak," jerit Mbok Yem terengah. "Ah masa sih Mbok, pagi-pagi gak mungkin ada hantu. Masih tidur mereka Mbok, habis begadang semalaman, hahaha," kata Bang Yus bercanda. "Kamu ini dibilangin gak percaya, nanti diliatin baru tahu rasa," ucap Mbok Yem kesel. Setelah semua staf lengkap di kantor itu, Mbok Yem yang memang agak ceriwis ini bercerita kepada mereka semua tentang apa yang dialami dia tadi.
Ada yang tidak percaya, ada juga yang percaya. Kantor itu terbagi menjadi dua kubu. Tidak lama setelah penampakan yang dialami Mbok Iem itu, seorang sales yang bernama Yoyo kali ini, dia merasa agak tidak enak badan pada siang harinya. Tanggung jika harus pulang pikirnya, karena dia pasti akan dipotong cuti 1 hari. Dia tidak mau rugi dong, jadi dia meminta izin kepada Bapak Erik atasannya untuk beristirahat di lantai 2. Setelah diizinkan, Yoyo ini pun beranjak ke lantai 2 sambil memijit kepalanya yang sakit sedari tadi. Seperti biasa, Bapak Siswanto memang tidak ada di ruangan itu. Senior manajernya itu hanya akan ada 2-3 kali seminggu di kantor itu. Jadi saat sampai di atas, Yoyo pun membaringkan dirinya di sofa di depan televisi. Dia sendirian di lantai 2 itu. Saat sedang berbaring untuk meredakan sakit kepalanya, Yoyo merasakan ada rambut yang sedikit menggelitik di wajahnya. Dia pun membuka mata sambil menyingkirkan rambut itu dari wajahnya. Yang dilihatnya cukup untuk membuat sakit kepalanya hilang dan jantungnya serasa mau lompat keluar. Di depan wajahnya ada sesosok wanita berambut panjang dan panjang rambutnya itu tidak terukur lagi. Wajah wanita itu pucat, agak sedikit kebiruan, dengan matanya yang mengeluarkan darah, dan dia menyeringai memperlihatkan gigi-gigi hitamnya yang runcing-runcing. Bibir wanita itu lebar sampai ke telinga, seperti koyak. Wanita itu berdiri di samping sofa dan memungkuk di atas kepala Yoyo. Mata Yoyo dan mata wanita itu bertatap-tatapan. Seketika Yoyo pingsan, tidak sadarkan diri lagi. Tidak ada yang sadar Yoyo pingsan, sampai pada teman salesnya yang bernama Dito ini ingin menanyakan perihal pesanan toko pada Yoyo. Saat dia WA, Yoyo tidak membalas WA-nya sama sekali. Maka dia pun naik ke atas lantai 2 untuk menanyai Yoyo sendiri. Karena saat itu memang sudah sekitar pukul 16 WIB, sudah mau jam pulang kantor. Maksudnya mau membangunkan Yoyo sekaligus. Saat Dito sampai di atas, dia mencoba membangunkan Yoyo, tapi Yoyo tidak terbangun-bangun. Maka paniklah Dito. Dia berteriak ke bawah memanggili orang-orang untuk membantu membangunkan Yoyo. Singkat cerita, Yoyo pun berhasil dibangunkan dan dia masih tampak sangat syok. Dia menceritakan kronologi apa yang dia lihat tadi. Kantor pun geger sekali lagi. Mulai saat itu tidak ada yang berani lagi naik ke lantai 2 kalau memang tidak ada kepentingan. Kecuali Bapak Siswanto yang mau tidak mau harus stay di sana karena ruang kerja dia memang ditempatkan di sana. Dan dia pun belum mengetahui cerita di kantornya itu. Tapi sepertinya Bapak Siswanto yang super sibuk itu belum pernah mendengar cerita aneh mengenai kantornya itu. Kecuali Mbok Iem juga, tentunya dia tidak bisa menolak untuk naik ke lantai 2, karena tugas dia adalah bersih-bersih seluruh ruangan kantor. Biar ku jelaskan dulu posisi sofa dan TV di lantai 2. Jika kita naik ke lantai 2, sebelah kiri adalah kantor Bapak Siswanto, dan kanan langsung sofa dan TV. Saat naik ke lantai 2 yang kita lihat pertama kali, hanya bagian belakang sofa, karena TV langsung menghadap ke arah kantor Bapak Siswanto. Jadi suatu hari, Mbok Iem ini naik ke lantai 2 untuk bersih-bersih. Saat baru sampai di anak tangga terakhir, dia sudah bisa melihat sofa tentunya. Di sana dia melihat seorang wanita duduk menonton TV. Pantesan dari tadi, dia samar-samar mendengar suara TV dinyalakan dari bawah. Padahal setahu dia, Bapak Siswanto belum datang ke kantor saat itu. Kenapa dia tahu itu wanita? Karena lagi-lagi rambutnya panjang. Itu terlihat walaupun dia sedang duduk. Awalnya Mbok Iem mengira itu adalah Siska, karena satu-satunya staf wanita di kantor itu hanya Siska. Siska, ngapain sendirian nonton? Panggil Mbok Iem. Tidak ada jawaban. Siska, dipanggilin kok diem? Tidur ya? Ucap Mbok Iem lagi. Tapi di titik ini Mbok Iem pasti nyesal sudah menegur sosok itu. Karena seketika sosok itu berbalik sambil menjawab. Kenapa Mbok? Sosok itu tersenyum lebar, saking lebar bibirnya sampai seolah-olah terkoyak hampir ke telinga. Sosok itu sama dengan sosok yang dilihat oleh Yoyo. Sosok wanita bergaun putih dan berambut panjang menjuntai, mata merah mengeluarkan darah dan kulit pucat agak kebiruan. Mbok Iem sekali lagi lari terbirit-birit menuruni tangga, untungnya dia tidak sampai terjatuh. Sesampainya di bawah, semua staf tentu kaget dengan teriakan Mbok Iem. Kenapa Mbok? Tanya Siska yang baru keluar dari WC. Semua orang yang sedang bekerja seketika berhenti bekerja dan melihat ke arah Mbok Iem. Hantu, kuntilanak, kata Mbok Iem terengah-engah. Pasti Mbok lihat yang kemarin aku lihat, kata Yoyo. Iya, sama kayak yang kamu ceritain kemarin. Rupanya mulutnya lebar sekali, kata Mbok Iem. Awalnya Mbok kira itu Siska, makanya Mbok panggil. Rupanya kuntilanak. Duh, Mbok jadi gak berani lagi ke atas, kata Mbok Iem lagi.
Nanti suruh Bang Yus aja temanin. Mbok gak mungkin kan gak bersih-bersih di atas, kata Bapak Erik. Tunggu dulu, Pok. Ini Bang Yus sebentar lagi siap ngerjain kompor customer, nanti dia temenin. Begitulah seterusnya. Mbok Iem terkadang ditemani satu staf yang agak senggang untuk naik ke atas bersih-bersih sebentar. Kebanyakan sih Bang Yus ataupun kolektor karena admin dan Saleh sudah pasti lebih banyak job desk. Namun jika ada Bapak Siswanto, Mbok Iem tidak perlu ditemani. Dia bersih-bersih di lantai 2 selagi Bapak Siswanto sedang bekerja di kantornya, biar ada teman. Nah, Bapak Siswanto ini juga tidak bisa lolos dari penampakan. Suatu sore dia baru sampai di kantor sekitar pukul 4. Dia pun naik ke atas, bekerja sebentar, kemudian dia ingin berbaring di sofa. Saat sedang berbaring inilah dia mendengar suara kursi kerjanya seperti ada orang yang menduduki, kemudian bergerak maju mundur. Kalian tentu tahu kursi kantor manajer yang memiliki roda itu. Kursi itu kalau sudah agak tua, pasti akan ada bunyi kalau diduduki. Begitulah bunyi yang didengar Bapak Siswanto. Dia mengira itu adalah Bapak Eri, karena biasanya Bapak Eri akan ke atas menemuinya untuk mendiskusikan pekerjaan. Bagaimanapun Eri adalah bawahan langsungnya. "Kenapa, Ri?" tanya Bapak Siswanto sambil berbaring. Dia belum bangkit dan melihat ke arah mejanya. Tidak ada jawaban. Maka Bapak Siswanto pun bangkit untuk melihat ke arah meja kerjanya. Tidak ada orang di sana, tapi kursinya masih goyang-goyang sendiri seperti ada yang menduduki dan menjalankan roda kursinya maju mundur kemudian berputar-putar. Bapak Siswanto yang agak skeptis sama hal gaib pun bangkit untuk melihat mungkin saja ada tikus atau hewan lain memainkan roda kursinya. Belum saja dia sampai di meja kerjanya, baru jalan beberapa langkah dari sofa, dari sudut matanya dia melihat seperti ada benda bergoyang-goyang tergantung di atas langit, tepat di atas sofa di mana dia berbaring tadi. Dia pun refleks memalingkan pandangan ke arah atas untuk melihat benda apa itu. Tapi pemandangan itu membuatnya melonjak kaget. Di atas sana tergantung sosok wanita dengan rambut panjang menjuntai. Dia melihat ke arah Bapak Siswanto dengan senyum lebarnya. Matanya mengeluarkan darah tanpa henti. Lehernya seperti terikat tali tambang yang diikatkan di atas kipas angin. Tubuhnya bergoyang-goyang seolah-olah ada angin yang meniupnya. Bapak Siswanto pun lari turun ke bawah tanpa berpikir panjang lagi, membuat staf di bawah geger untuk kesekian kalinya. Karena tidak mereka sangka Bapak Siswanto yang begitu berwibawa juga sampai diganggu dan ketakutan begitu. Sampai sekarang kantor itu pun masih ada, tapi tidak ada seorang pun yang tahu asal-usul hantu wanita itu, kenapa dia sangat mengganggu orang-orang di kantor itu. Cuma desas-desus di kantor itu menebak bahwa wanita itu sepertinya bunuh diri, tapi siapa wanita itu tidak ada yang tahu, karena pemilik rumah juga tidak menceritakan apapun. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe ke channel ini dan boleh minta like-nya juga. Maaf jika ada salah-salah kata. Semoga cerita tadi bisa menemani aktivitas kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.